Nih, 2024 dia punya 328 miliar. Si Ahmad Sahroni DPR Nasdem. Sementara anak bosnya yang The Real Sultan, nih, The Real Sultan itu punya puluhan miliar. Anak bos. Jakarta kembali dihebohkan dengan kisah seorang politisi yang kerap menjadi sorotan, Ahmad Sahroni. Nama yang dikenal sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dari Partai Nasdem ini lagi-lagi menimbulkan kegaduhan besar di ruang publik. Kali ini, bukan hanya karena pernyataan kontroversialnya soal DPR dan KPK, tetapi juga karena rentetan peristiwa yang menimpa dirinya. Dari rumah mewahnya yang dijarah massa, kabar dirinya kabur ke Eropa, hingga desakan publik agar KPK turun tangan memeriksa dugaan pembelian sepeda mewah senilai miliaran rupiah yang disebut tidak membayar pajak. Semua peristiwa ini seperti rangkaian cerita besar yang saling berkaitan, memperlihatkan bagaimana citra seorang pejabat publik bisa runtuh hanya dalam sekejap. Rumah Ahmad Sahroni yang selama ini menjadi simbol kemewahan mendadak hancur setelah digeruduk massa. Aksi penjarahan itu memang tidak bisa dibenarkan dari sisi hukum, tapi publik menilai peristiwa ini adalah bentuk nyata kemarahan masyarakat. Sejumlah barang berharga dilaporkan hilang, mulai dari perabotan mewah, perhiasan, hingga sebagian koleksi otomotifnya. Bagi rakyat kecil, rumah itu bukan sekadar bangunan, tetapi lambang kesenjangan antara pejabat dan rakyat yang semakin lebar. Banyak warganet kemudian menyindir bahwa penjarahan itu adalah konsekuensi dari sikap arogan Sahroni selama ini. Pernyataannya yang menyebut orang yang mengkritik DPR sebagai tolol sedunia masih membekas di ingatan publik. Begitu juga komentarnya soal operasi tangkap tangan KPK yang menurutnya harus berkoordinasi dulu dengan pimpinan partai, dianggap sebagai wujud nyata bagaimana pejabat lebih membela partai ketimbang rakyat. Tidak heran jika amarah publik memuncak, dan rumahnya menjadi sasaran pelampiasan. Pasca penjarahan itu, kabar mengejutkan kembali muncul. Sahroni disebut-sebut meninggalkan Indonesia menuju Eropa. Ada yang menyebut ia terbang ke Paris, ada pula yang menyebut ia memilih menetap sementara di negara lain demi menghindari panasnya sorotan publik di tanah air. Alasannya disebut berhubungan dengan agenda pribadi, namun publik menduga ada kaitan erat dengan tekanan politik dan hukum yang sedang dihadapinya. Rumor kaburnya Sahroni langsung menyulut kritik baru. Banyak yang menuding ia berusaha melarikan diri dari tanggung jawab moral maupun potensi pemeriksaan hukum. Bahkan muncul narasi bahwa diaspora Indonesia di Eropa siap memburu keberadaannya. Kabar ini membuat namanya makin tak lepas dari perhatian publik. Seakan-akan kemanapun ia pergi, bayang-bayang kontroversi akan tetap mengikutinya. Seiring dengan mencuatnya isu tersebut, desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Ahmad Sahroni semakin kencang terdengar. Netizen, aktivis, hingga pengamat hukum bersuara keras meminta agar KPK tidak tebang pilih. Mereka mempertanyakan mengapa Sahroni seolah selalu lolos, padahal begitu banyak dugaan kasus yang menyeret namanya. Komentar publik di media sosial pun ramai, mulai dari yang menyebut Sahroni panik karena bisa jadi target bidikan KPK, hingga yang meminta KPK agar benar-benar independen dan tidak takut menghadapi tekanan politik. Dalam riuh desakan itu, satu isu lama kembali mencuat, yakni dugaan pembelian sepeda mewah oleh Sahroni senilai 5 miliar rupiah tanpa membayar pajak. Kasus ini sebenarnya pernah terungkap dalam persidangan kasus UU ITE pada tahun 2022 lalu, ketika Adam Denny dan Nimade Dwita Anggrari menjadi terdakwa. Di ruang sidang, Nimade mengaku bahwa Sahroni membeli sekitar 10 sepeda dengan harga ratusan juta per unit. Total transaksi mencapai 5 miliar rupiah, namun seluruhnya dilakukan tanpa membayar pajak barang mewah sebesar 25%. Kesaksian itu membuat publik terperangah. Bagaimana mungkin seorang pejabat yang duduk di kursi tinggi DPR, bahkan menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 3, justru terlibat dalam praktik yang diduga merugikan negara. Adam Denny kala itu menegaskan bahwa unggahannya di media sosial semata untuk mengawasi dugaan penyalahgunaan jabatan. Ia merasa perlu membuka mata publik soal transaksi barang mewah yang diduga ilegal, meski akhirnya justru berujung dirinya menjadi terdakwa kasus ITE. Fakta ini kemudian menimbulkan perdebatan panjang, apakah hukum benar-benar berpihak pada rakyat atau justru melindungi elit. Kasus sepeda mewah itu kini kembali hidup di tengah sorotan terhadap Sahroni. Publik menilai, jika benar ada transaksi miliaran rupiah tanpa bayar pajak, maka kerugian negara sudah jelas terjadi. Bagi masyarakat kecil yang setiap hari harus patuh membayar pajak, kasus ini dianggap sebagai bentuk ketidakadilan. Orang kecil ditekan untuk taat, sementara pejabat justru bisa leluasa menghindar. Di saat isu sepeda itu kembali mencuat, pernyataan Sahroni soal OTT KPK menjadi bahan bakar tambahan bagi kemarahan publik. Dalam rapat kerja DPR dengan KPK,
Ia menyebut bahwa lembaga anti rasuah sebaiknya berkoordinasi dengan pimpinan partai jika ingin menangkap kader. Pernyataan ini langsung ditafsirkan sebagai upaya untuk memasang tameng politik. Banyak yang menilai ucapan itu justru memperlihatkan arogansi kekuasaan dan memperkuat dugaan adanya ketakutan pribadi Sahroni terhadap proses hukum. Ucapan itu menuai kritik luas. Warganet, aktivis, hingga pengamat hukum menilai Sahroni sedang berusaha meredam ketegasan KPK. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah hukum di negeri ini bisa benar-benar tegak jika seorang pejabat dengan lantang menyebut penangkapan harus izin partai lebih dulu? Bagi publik, ini semakin menegaskan bahwa Sahroni lebih memprioritaskan kepentingan partai dibanding kepentingan rakyat. Kini publik mulai menyambungkan semua titik. Penjarahan rumahnya dianggap simbol runtuhnya wibawa seorang pejabat yang gemar pamer kemewahan. Kabar kaburnya ke Eropa dipandang sebagai bukti kepanikan. Sementara dugaan kasus sepeda mewah tanpa pajak menjadi dasar kuat bahwa KPK harus turun tangan. Rangkaian ini bukan sekadar peristiwa terpisah, tetapi sebuah potret besar tentang bagaimana seorang pejabat bisa kehilangan legitimasi di mata publik. Karir politik Sahroni jelas berada di ujung tanduk. Meski ia dikenal dekat dengan Surya Paloh dan menempati posisi strategis di DPR, sorotan publik yang begitu deras dapat menggerus elektabilitas dirinya maupun partainya. Partai Nasdem pun kini berada dalam dilema besar. Jika mereka membela Sahroni habis-habisan, risiko kehilangan simpati publik sangat besar. Namun jika dibiarkan sendirian menghadapi badai, bisa jadi internal partai juga terguncang. Bagi Sahroni pribadi, ini adalah masa-masa terberat. Ia bukan hanya menghadapi tekanan hukum, tetapi juga kehilangan legitimasi moral. Rakyat kini melihatnya bukan lagi sebagai wakil mereka, melainkan simbol nyata dari kesenjangan sosial antara elit politik dan masyarakat biasa. Kasus ini pada akhirnya menjadi pengingat keras bagi semua pejabat publik. Kepercayaan rakyat adalah modal terbesar yang tidak bisa digantikan dengan harta atau jabatan. Sekali kepercayaan itu runtuh, maka sehebat apapun perlindungan politik tidak akan mampu menolong. Kini, semua mata tertuju pada KPK. Publik menanti langkah nyata. Apakah lembaga ini berani memeriksa Sahroni atau justru kembali membiarkannya lolos? Jika KPK diam, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga anti rasuah itu bisa runtuh. Namun jika KPK bergerak, ini akan menjadi tonggak penting bahwa hukum di negeri ini masih punya harapan untuk berdiri tegak. Kasus Ahmad Sahroni, dengan segala kontroversinya, akan selalu diingat sebagai ujian besar bagi sistem hukum dan politik Indonesia. Apakah hukum benar-benar berlaku untuk semua? Atau hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas? Rakyat menunggu jawabannya.